lagi bahas apa? Integrasi bangsa. Apa disintegrasi bangsa tuh? Disintegrasi bangsa atau perpecahan biasanya terjadi karena perbedaan suku atau ras. Contohnya seperti perang antar suku di Kalimantan, suku Dayak sama suku Madura yang terjadi pada Februari 2001 yang dinamai dengan Perang Sampit. Oh, berarti disintegrasi bangsa itu perpecahan antara bangsa yang ada di negara kita gitu. Iya, gitu. Lain yang pas tadi dikasih tahu ya. Nah itu tuh ada contoh mengenai disintegrasi bangsa. Itu tuh beda pendapat juga ya. Itu termasuk salah satu ngebuat disintegrasi bangsa itu terjadi. Kayak misalkan pendapat Ica dengan hal yang berbeda ya. Itu salah satu pendapat yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Dan pendapat aja. Itu termasuk salah satunya. Apa ada pencegahan itu kan yang tadi yang Rama tahu kan itu penyebabnya ya. Penyebab disintegrasi bangsa apa sih? Pencegahan untuk cara mengatasi integrasi bangsa itu? Salah satu di antaranya, mungkin kalau misalkan Ica dan Rama lagi sedang mengetahui atau lagi membahas suatu hal, dan di antara kalian berdua itu tidak setuju dengan hal tersebut, ya mungkin Hani bisa menjadi penengah di antara kalian berdua. Seperti itu salah satunya. Nah, selain itu contohnya juga kan ada nih perbedaan agama dari setiap bangsa kan. Bangsa Indonesia ini kan punya 6 agama kan. Nah, dari situ otomatis banyak kan dari kita juga perpecahan antara agama. Nah, salah satu contoh atau salah satu upaya untuk mencegah adanya perpecahan antara agama itu bisa dengan adanya pendidikan multikultural atau pendidikan tentang keagamaan. Nah, di situ nanti anak-anak bisa tuh diajarin bagaimana caranya kita supaya meningkatkan atau meluaskan toleransi. Toleransi ya, toleransi antara agama, saling menghargai satu sama lain. Betul. Oh iya, berarti disintegrasi bangsa itu tentang perpecahan bangsa di negara ini. Apa gimana langkah baiknya kita nanya aja ke orang-orang bagaimana pendapat orang-orang sih terkait tentang perpecahan bangsa di Indonesia ini gimana? Boleh kalau menurut Rama perlu pendapat tentang para ahli atau dosen-dosen atau kating-kating? Boleh. Berarti kita sekarang tanyakan saja ya apa sih pendapat orang lain, karena kan kalau dari kita sendiri belum terlalu paham apa itu perpecahan disintegrasi bangsa itu, karena kan masih banyak orang di luar sana yang lebih paham apa itu tentang disintegrasi bangsa. Udah, berarti sekarang kita tanyakan ke orang lain aja, ke dosen atau ke kating, ke para ahli apa pendapat mereka terkait tentang disintegrasi bangsa ini. Sepakat ya? Sepakat. Di sini saya sudah bersama Ardina Anissa Jendra selaku mahasiswa Universitas Singapura Bangsa. Ardina, Ya, bagaimana sih cara mengatasi mencegah disintegrasi bangsa ini? ya. Disintegrasi bangsa itu adalah perpecahan antara disintegrasi umat, bisa beragama, bisa toleransi. Nah, itu disintegrasi bangsa itu adalah kayak perpecahan, bisa jadi tentang agama, kemarin sosial budaya, bisa jadi kemarin contohnya pas pemilihan pilpres itu kan bisa ada tiga pemilihan ini presiden, itu bisa jadi antara kubu tiga tersebut bisa perpecahan gitu ya untuk ini. Nah, ada juga lagi tentang kita di sosial media. Pada ada lama di sosial media itu kita nggak tahu ya itu berita hoax atau benar atau fakta dan atau sebagainya. Nah, kita tuh dengan cara kita bisa mengolah apa yang kita lihat di sosial media. Sosial media belum tentu baik untuk kita dan orang lain. Jadi menurut Ardina bagaimana sih cara mencegahnya aja biar tadi kan seperti yang disampaikan itu mengenai sosial media, Ya. biar tidak terlalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh media sosial. Bagaimana sih cara mengatasi biar berita-berita yang masuk kepada kita melalui media sosial itu tidak langsung terpercaya oleh kita, Ya, dengan cara sehingga tidak ada perpecahan antara saya yang menerima dan kalian yang menyebarkannya. ya harusnya kayak gitu, kita yang membacanya dan yang melihat di sosial media itu benar-benar mengolah dengan baik, nggak dengan cara kita langsung kan itu jahat, terus juga
terluaskan. Sedangkan ini udah zaman era 5.0 atau zero itu ya. Itu dengan cara ya harus lebih baik dan harus bisa menelaah lebih baik gimana untuk sosial media tersebut. Terima kasih. Iya, Ya mungkin segitu saja dari wawancara melalui mahasiswa Universitas Singapura Bangsa. Terima kasih. Ya teman-teman, kemarin itu kita semua bisa wawancarakan sama salah satu dosen dan juga mahasiswa Universitas Singapura Bangsa mengenai disintegrasi bangsa yang ada di negara kita. Beliau mengatakan jangan terlalu tinggi nyaman di zaman sekarang, jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang ada di media sosial. Belum tentu berita tersebut benar atau tidaknya, sehingga banyak terjadi perpecahan antara kita yang menerima dan mereka yang membacakannya. Gimana sih yang diberikan? Dari informasi yang berbeda yang kita terima mengenai disintegrasi bangsa melalui dari dari berita atau informasi yang sudah kita ketahui ataupun kita melihat informasi tersebut dari telepon genggam kita harus bisa memilah dan memilih informasi tersebut benar atau tidak. Jangan langsung percaya mengenai informasi tersebut dari telepon genggam kita. Ini lagi telepon genggam yang kita pegang sekarang ini, gak semuanya isinya itu negatif, gak semua isinya itu positif, pasti ada aja yang negatifnya, pasti ada sisi baik dan buruknya. Jadi kita harus bijak memilah dan memilih informasi tersebut. Gimana kamu bisa? Berarti upaya yang kita lakukan sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang mahasiswa itu untuk mencegah disintegrasi bangsa ini adalah bisa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila atau apa sih mengenai patriotisme, Apa? Gimana? kayak menegakkan patriotisme. Dengan patriotisme seperti yang beliau pasarkan katakan kan harus benar-benar menjunjung apa itu Pancasila, karena negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, bermacam berbeda-beda tapi tetap satu. Nah makanya biar karena negara kita Bhinneka, kita tidak boleh adanya perpecahan itu. Yang pertama kan tadi Selain itu toleransi agama, terus berbagai macam ras dan suku bangsa juga kan, memahami budaya atau kultur Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah serta masyarakat untuk menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi adanya perpecahan dari bangsa kita maupun bangsa luar, terutama dalam hal budaya, agama, suku, ataupun apapun itu. Tentu banyak kita untuk mengatasi hal tersebut agar tidak Kehilangan identitas ya, betul. sebagai bangsa Indonesia. tidak ada perpecahan dari dunia. Guys,